Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 pada mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Di sini saya akan mencoba melakukan praktikum tentang momentum dan impuls. Baiklah, dalam teori atau materi tentang momentum dan impuls, yaitu di mana penggunaan istilah momentum dalam penggunaan sehari-hari sesuai dengan definisi momentum, yaitu sebuah benda yang didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan benda tersebut. Dan kecepatannya adalah sebuah besaran vektor, di mana besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sebuah mobil yang bergerak cepat memiliki momentum yang lebih besar daripada sebuah mobil lain yang bermassa sama namun bergerak lambat. Sebuah truk yang berat memiliki momentum yang lebih besar daripada sebuah mobil kecil yang bergerak dengan kecepatan yang sama. Semakin besar momentum yang dimiliki sebuah benda, semakin sulit untuk menghentikan geraknya, dan semakin besar dampak yang ditimbulkannya bila benda itu bergerak akibat bertumbukan dengan benda lain. Momentum linear partikel adalah besaran vektor P yang didefinisikan sebagai P sama dengan M kali V, atau momentum linear dari sebuah partikel, di mana M adalah massa partikel dan V adalah kecepatan, atau kata sifat linear yang sering diabaikan, tetapi berfungsi untuk membedakan P dari momentum sudut. Karena M adalah besaran skalar yang positif, memberitahu kita bahwa P dan V mempunyai arah yang sama. Unit SI untuk momentum adalah kilogram meter per detik atau kg kali M per S kuadrat. Momentum total pada sebuah sistem benda majemuk yang terisolasi dari lingkungan akan selalu konstan. Yang dimaksud sistem di sini adalah sekumpulan benda yang kita pilih untuk dianalisis dan yang mungkin terinteraksi satu sama lain. Sistem terisolasi adalah sebuah sistem di mana gaya-gaya atau signifikan yang bekerja hanyalah gaya-gaya di antara benda-benda di dalam sistem itu saja. Pada peristiwa momentum, pada peristiwa tumbukan antara dua benda, peristiwa tumbukan dapat berlangsung sangat singkat, misalnya tumbukan antara dua bola biliar, dan dapat pula berlangsung sampai berabad-abad. Seperti tumbukan antara dua bintang angkasa. Akan tetapi pada sebuah tumbukan, benda-benda saling berinteraksi secara kuat hanya selama waktu tumbukan itu berlangsung. Jika ada gaya luar, gaya tersebut jauh lebih kecil dibandingkan gaya interaksi selama tumbukan, sehingga gaya luar ini dapat diabaikan. Jika energi kinetik total kedua benda setelah tumbukan sama seperti sebelum tumbukannya, tumbukannya disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Sebaliknya, jika energi kinetik total kedua benda setelah tumbukan tidak sama seperti sebelum tumbukan, tumbukannya disebut tumbukan tidak lenting. Momentum total setelah tumbukan adalah jumlah vektor MA kali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Terlepas dari berapapun besarnya massa dan kecepatan ini, telah membuktikan bahwa momentum total sebelum tumbukan akan selalu sama dengan momentum total sesudah tumbukan, baik bila tumbukan itu terjadi frontal ataupun tidak, asalkan tidak terdapat gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Peristiwa yang terjadi ketika tumbukan lenting sempurna adalah energi kinetiknya kekal. Tumbukan lenting sempurna terjadi ketika gaya-gaya antara dua benda yang bertumbukan adalah konservatif, atau energi kinetik sistem sama sebelum dan sesudah tumbukan. Dalam tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Dengan demikian dapat ditulis secara persamaan sistematis, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1, M1 aksen dikali V1 aksen ditambah M2 aksen dikali V2 aksen, dan setengah MA kali VA kuadrat ditambah setengah MB dikali VB kuadrat sama dengan setengah MA aksen dikali VA aksen kuadrat ditambah setengah MB aksen dikali VB aksen kuadrat. Impuls adalah hasil gaya F dan waktu delta T di mana gaya bekerja.
Impuls untuk mengubah momentum benda, baik besar maupun arahnya diperlukan gaya. Jadi, terdapat hubungan antara gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda dan perubahan momentum benda itu. Jika gaya F mempercepat gerakan benda, maka kecepatan dan momentum benda berubah, di mana impuls itu dirumuskan yaitu I sama dengan F sama dengan delta T. Baiklah, di sini saya menggunakan 3 buah bola. Yang pertama ada bola tenis, lalu ada bola bekel, sama bola tenis meja atau bola pingpong. Di sini saya juga menggunakan meteran. Di sini saya menggunakan 3 buah bola yang dengan ukurannya berbeda-beda dan beratnya juga berbeda-beda. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran dari progres praktikum saya, yaitu tentang impuls dan momentum. Di sini ada 3 bahan yang saya gunakan. Ada bola kasti, ada bola pingpong, dan juga ada bola bekel. Di sini dimana kan memiliki massa yang berbeda dan juga ukuran yang berbeda. Di sini saya akan pertama kali yaitu pada bola kasti, yaitu saya ukur menggunakan mistar atau meteran ini sepanjang 100 cm. Lalu saya ukur dari 100 cm, lalu saya jatuhkan. Setelah itu maka kan pantulan keduanya akan tidak sama dengan 100 meter tadi. Maka dari situ akan saya ukur dan akan saya jadikan untuk pembahasannya. Lalu pada jarak 75 cm dan pada jarak 30 cm. Selanjutnya yang kedua yaitu bola bekel. Ini sama, yaitu pada jarak 100 cm, 75 cm, dan juga pada jarak 50 cm. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada bola pingpong. Di sini ini paling kecil dan juga paling ringan ya masanya. Di sini ini pada jarak 1 cm, 75 cm, dan juga pada 50 cm. Jadi sekian dari penjelasan atau gambaran dari praktikum saya kali ini. Baiklah, di sini kita akan melakukan praktikum tentang momentum dan impuls, di mana di sini saya sudah menyediakan alatnya, yaitu ada meteran atau mistar, lalu ada stopwatch, lalu juga ada yang 3 buah bola dengan ukuran yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan melakukan 3 kali percobaan dalam satu jarak atau satu ketinggiannya. Jadi di sini yang pertama kita menggunakan bola yang kecil terlebih dahulu. Di sini kita hitung ke ketinggian 100 cm. Di sini dengan waktu 59 dan dengan ketinggian 65. Di sini kita mengambil dalam waktu sekon ya. Selanjutnya kita ukur lagi pada percobaan yang kedua. Ini pada ketinggian 65 dengan waktu 1 detik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketinggian 60 dengan waktu 75 atau 0,75. Selanjutnya pada ketinggian 75 pada percobaan pertama, yaitu dengan waktu 73 dan dengan ketinggian 50. Selanjutnya yang kedua pada ketinggian ke-50 dengan waktu 0,6. Selanjutnya yang ketiga (52) dengan waktu 0,73.
Selanjutnya pada ketinggian ke-50. Yaitu 35 dengan waktu 0,59. dengan jarak 38. Selanjutnya percobaan yang ketiga. Dengan ketinggian 38 dengan waktu 46. 38 dengan waktu 0,46 second. Selanjutnya yang kedua yaitu bola bekel. Pada ketinggian ke 100. Yaitu dengan ketinggian 67 cm dengan waktu 1,2 second. Selanjutnya percobaan kedua. Ketinggian ke 65 dengan waktu 0,8. (72) dengan waktu 0,85. Selanjutnya ke ketinggian 75 cm. Itu dengan ketinggian 79 dengan waktu 0,72. Selanjutnya waktu dengan 0,73 dengan ketinggian 55. Ini yang ketiga 0,79 dengan ketinggian 54. Selanjutnya ke ketinggian 50. Dengan ketinggian 32 dengan waktu 0,6. Dengan ketinggian 35 dengan waktu 0,53. Selanjutnya yang ketiga kali. Ketinggian ke 39 dengan waktu 0,66. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada bola kasti atau yang bola lebih besar. Yang pertama pada ketinggian ke 100. Yaitu 50 dengan waktu 0,9. Cobaan kedua. Lima puluh dengan waktu 0,98. Lima puluh dengan waktu 0,72. Selanjutnya pada ketinggian ke 75. Ketinggian ke 30 dengan waktu 0,72.
dengan 33 dengan waktu 0,66. 38 dengan waktu 0,66. Selanjutnya pada ketinggian ke 50. 30 cm dengan waktu 0,53. 60 dengan ketinggian 30. 0,60. 28 dengan waktu 0,66. Baiklah, setelah kita lakukan praktikum, kita akan melakukan pengolahan data sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan, di mana pada tabel pertama yaitu data percobaan bola pingpong. Yang pertama pada ketinggian 100 cm, di mana pada percobaan pertama, di sini percobaan pertama, kedua, ketiga, dan delta X. Di sini yang pertama ketinggian pantulnya yaitu ada 65 cm, keduanya 65 cm, dan ketiga 60 cm. Dengan waktu yang pertama 0,59, lalu 1 detik, lalu 0,75. Selanjutnya yang kedua pada ketinggian ke 75 cm, yaitu 50, lalu 50, lalu 52. Selanjutnya dengan waktu 0,73, 0,6, dan 0,73. Selanjutnya pada ketinggian ke 50 cm, yaitu 35 cm, 38, dan 38 cm dengan waktu 0,59 second, 0,59 second, dan 0,46. Jadi inilah pengolahan data pada percobaan pertama, yaitu bola pingpong. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung delta X, di mana delta X yaitu rata-rata dari semua ini ditambah lalu dibagi dengan berapa banyak data. Berarti 65 ditambah 65 ditambah 60 dibagi 3 hasilnya 150. Lalu 150 kita kurangi dengan H0-nya. Jadi tinggal 50 untuk data X yaitu 50. Dan untuk mencari koefisien restitusi di mana akar dari H1 dibagi dengan H0. Jadi 65 dibagi dengan 100, akar 65 dibagi dengan 100 yaitu akar 0,65. Jadi akar dari 0,65 sama dengan 0,8. Begitu juga dengan data sampai akhir.